Suara mesin jahit memenuhi ruangan, berpadu dengan obrolan kecil para pekerja yang kelelahan. Di tengah kebisingan itu, Arman menyeka keringatnya, rasa kesal dengan situasi yang terus menghimpitnya. Minum dulu, Man. Panas banget hari ini. Rasanya makin hari makin gerah di sini. Udah 2 minggu lebaran lewat, kita nungguin THR nggak turun-turun, Bud. Sampai sekarang nggak ada kepastian. Aku juga kesel, tapi kita mau gimana lagi? Katanya ekonomi perusahaan lagi nggak bagus. Lah, itu mah urusan mereka. Kita kerja capek-capek, upah kecil, THR nggak ada. Aku udah muak, Budi. Aku ngerti perasaan kamu, Arman, tapi yakin mau nekat resign. Daripada diginin terus, mending aku cari kerjaan lain. Nyari kerjaan zaman sekarang nggak segampang itu. Kamu punya keluarga, Man. Pikirin baik-baik. Aku udah mikirin ini dari kemarin, Bud. Aku nggak bisa bertahan kalau terus diginiin. Tapi kamu udah ada kerjaan pengganti? Atau ini cuma karena emosi sesaat? Aku yakin bisa dapet kerjaan lain. Yang penting keluar dulu dari sini. Aku ngerti kamu marah. Aku juga nggak suka di situasi ini. Tapi kalau kamu resign tanpa kepastian, bisa makin susah. Susah? Sekarang aja udah susah, Bud. Aku punya anak istri di rumah dan gajiku nggak cukup. Tiap bulan selalu ngirit, THR nggak keluar. Aku harus gimana? Aku tahu rasanya. Aku juga punya keluarga, tapi aku juga tahu lebih susah kalau nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi kamu mau bertahan, nunggu THR yang mungkin nggak bakal cair? Nggak gitu. Aku nunggu kepastian dulu. Kalau sampai bulan depan nggak ada kabar, baru aku pikirin lagi. Kamu masih bisa sabar, aku enggak, Bud. Aku udah capek. Kalau kamu emang yakin, ya udah. Aku cuma bisa bilang jangan buru-buru. Aku nggak buru-buru, Bud. Aku cuma nggak bisa terus-terusan diginin. Ya udah, cuma sebelum keluar, coba cari dulu alternatif lain. Setidaknya biar nggak kehilangan pegangan. Iya, mungkin aku coba cari dulu. Arman mengepalkan tangannya. Di hatinya keputusan untuk berhenti bekerja sudah semakin bulat. Tapi kata-kata Budi terus terngiang di pikirannya. Di depan Pak Denny, menatap lurus tanpa ragu. Tangan kirinya menggenggam amplop coklat berisi surat pengunduran diri. Di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan, tapi tekadnya sudah bulat. Kamu yakin, Arman? Sekarang bukan waktu yang tepat buat resign. Saya udah pikirin, Pak. Nggak ada lagi alasan buat saya bertahan di sini. Ini surat resign saya. Saya ngerti kamu kecewa, tapi keadaan perusahaan lagi sulit. Banyak yang harus dikorbankan, termasuk THR. Yang dikorbanin selalu karyawan kan, Pak. Tiap tahun kita kerja mati-matian, tapi pas giliran kita butuh, perusahaan malah diem aja. Saya nggak bisa bohong, kondisi memang gak mudah. Tapi kamu yakin langkah ini yang terbaik? Bapak sendiri tahu jawabannya kan? Saya udah bertahan bertahun-tahun di sini. Saya kerja keras, jarang absen, nggak pernah buat masalah. Tapi pas butuh kepastian, malah dibiarkan gini aja. Saya mengerti perasaan kamu, Man. Tapi kalau kamu keluar sekarang tanpa kepastian kerja lain, apa nggak makin berat buat keluarga? Pak, tapi bertahan di sini juga nggak bikin keadaan lebih baik. Saya udah cari opsi lain. Udah dapat kerjaan lain? Belum, tapi saya yakin bisa dapat. Saya nggak mau nunggu sesuatu yang nggak pasti. Saya pernah lihat banyak karyawan yang pergi karena emosi sesaat. Akhirnya mereka menyesal. Saya bukannya emosi, Pak. Ini keputusan yang udah lama saya pertimbangkan. Saya cuma bisa kasih saran, Man. Kalau ini keputusan kamu, ya sudah. Terima kasih buat semuanya, Pak. Arman berdiri, menatap Pak Denny sebentar. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semua terasa sia-sia. Ia melangkah keluar ruangan dengan perasaan lega sekaligus puas. Di bangku kayu, mengaduk kopinya tanpa gairah. Di hadapannya, Budi menghisap rokok dengan tenang, menatapnya penuh pemikiran. Jadi beneran resign? Ya, udah terlanjur, Bud. Aku nggak tahan kerja di tempat yang nggak adil. Aku ngerti sih, tapi sekarang dari kerja susah, Man. Banyak perusahaan malah PHK. Kamu terlalu pesimis, Bud. Pengalaman aku udah banyak. Gampang lah dapat kerjaan baru. Kata pemerintah aja ekonomi lagi lesu. Aku nggak mau nakut-nakutin, tapi kamu harus siap kalau ternyata nggak segampang yang kamu kira. Aku tahu, Bud, tapi aku juga nggak bisa terus bertahan di situ. Aku udah capek kerja mati-matian tapi nggak dihargai. Aku nggak nyalain kamu, cuma kenapa buru-buru? Kenapa nggak nunggu kepastian dulu sebelum resign? Karena aku nggak mau terus-terusan digantungin. Aku udah kerja keras, tapi THR aja nggak jelas. Oke, aku ngerti alasanmu, tapi kamu udah ada rencana, udah ada panggilan kerja? Belum, tapi aku yakin bisa dapet. Aku punya pengalaman, aku punya skill.
Yakin pengalaman doang cukup? Kamu tahu kan sekarang banyak saingan yang lebih muda, lebih segar. Mungkin gajinya juga lebih murah dari kamu. Belum lagi saingan sama orang dalam. Aku yakin, Bud. Aku punya koneksi juga. Koneksi? Maksudnya? Dulu pernah ada tawaran dari pabrik lain. Kalau aku hubungi mereka lagi, mungkin masih ada kesempatan. Ya, semoga aja. Cuma aku harap kamu gak menyesal. Kenapa sih kamu pesimis banget? Bukannya mendukung. Bukan pesimis, man. Aku cuma realistis. Aku juga pernah kepikiran buat resign, tapi aku tahu resikonya. Aku tahu resikonya, Bud. Aku bukan anak kemarin sore. Hahaha. Oke. Kalau kamu udah yakin, aku gak bakal ngebujuk lagi. Bagus. Lagian kalau ada rezeki, pasti ada jalan. Semoga aja jalan yang kamu pilih gak buntu. Hahaha. Gak akan, Bud. Aku udah siapin semuanya. Berdiri di depan papan pengumuman, matanya menyapu setiap selembaran yang tertempel. Semangat yang tadi membara perlahan mulai surut saat ia melihat kebanyakan lowongan tidak sesuai dengan keahliannya. Operator mesin, supir truk, tenaga magang. Setiap kata yang dibacakan terasa semakin jauh dari ekspektasinya. Ia menegakkan tubuh, melangkah ke meja petugas yang duduk sibuk dengan berkas-berkas. Permisi Pak, ada lowongan yang sesuai untuk saya. Saya punya pengalaman bertahun-tahun di pabrik tekstil. Pabrik tekstil? Sekarang sih kebanyakan perusahaan lagi pembatasan karyawan. Hah? Pembatasan? Bukannya pabrik butuh tenaga kerja? Masalahnya daya beli masyarakat lagi turun, produksi juga dikurangi, jadi mereka malah ngurangin tenaga kerja, bukan nambah. Jadi nggak ada yang buka lowongan? Kalau ada pun kebanyakan kontrak sementara atau gaji kecil banget. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam keras kepercayaan dirinya. Arman berdiri kaku, meremas jemarinya. Ia keluar dari kantor dengan langkah yang berat, merasa dunianya semakin menyempit. Duduk di sofa, menatap kosong ke arah meja. Di depannya, Sari merapikan tumpukan kertas tagihan listrik, cicilan rumah, biaya sekolah anak, wajahnya penuh beban. Tagihan bulan ini nambah lagi. Kita masih harus bayar cicilan rumah dan sekolah anak. Aku bakal dapet kerjaan baru kok, kamu nggak usah khawatir. Aku percaya sama kamu, tapi kita harus realistis. Udah seminggu kamu ngelamar kerja, tapi belum ada panggilan sama sekali. Aku tahu, aku juga ngerasa berat, tapi aku nggak mungkin nyerah gitu aja. Kita punya tabungan, tapi kalau terus begini, kita cuma bisa bertahan sebentar. Aku udah coba semuanya. Aku udah kirim lamaran kemana-mana. Aku udah hubungi kenalan. Aku bahkan siap buat kerja serabutan kalau memang harus. Aku ngerti kamu udah usaha, tapi setiap malam aku kepikiran kita harus bayar listrik, makan, sekolah anak. Aku takut. Aku juga takut, tapi aku nggak mau kamu kehilangan harapan. Aku janji, aku bakal cari jalan keluar. Aku cuma pengen kita baik-baik aja. Aku pengen anak-anak gak ngerasain susahnya hidup kayak gini. Aku tahu sayang, aku juga pengen yang terbaik buat kita. Terus gimana kalau nggak ada panggilan juga? Kita mau makan pakai apa? Aku bakal cari kerja apapun besok, nggak harus sesuai pengalaman. Yang penting ada pemasukan dulu. Kamu serius? Iya, aku nggak akan duduk diam. Aku nggak mau kamu ngerasa sendirian nanggung ini semua. Aku nggak pernah ngerasa sendirian. Aku cuma takut semua ini di luar kendali kita. Kita bakal lewatin ini bareng, aku janji. Kata-kata Arman terdengar penuh keyakinan, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa janji itu akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Berjalan di antara lapak-lapak pasar, melihat para pedagang sibuk melayani pembeli. Ia memperhatikan transaksi yang terjadi, berusaha menilai apakah ini bisa menjadi jalan keluar. Makasih Bu. Bang, kalau mau mulai dagang di sini butuh modal berapa? Modalnya ya tergantung mas, mau dagang apa dulu. Sayur atau buah mungkin, yang penting bisa mulai cepat. Ya paling nggak 5 jutaan lah buat stok awal. Itu pun belum gerobaknya, belum bayar tempat. Kalau di total mungkin 10 juta. 10 juta? Iya mas, daging itu gampang kelihatannya, tapi modalnya nggak sedikit. Arman merasa keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tadinya ia berpikir berjualan bisa jadi solusi cepat, tapi kini ia sadar semuanya tidak semudah yang ia bayangkan. Duduk
Di bangku halte, matanya mengikuti lalu lalang orang-orang yang sibuk dengan aktivitas mereka. Pekerja kantoran berjas tergesa-gesa masuk ke dalam bus. Beberapa buruh berseragam berdiri menunggu angkutan. Ada perasaan asing menyelimutinya. Kehilangan rutinitas yang dulu ia anggap biasa saja, tapi kini terasa seperti kemewahan. Dulu aku juga kayak mereka, berangkat pagi, pulang sore, selalu ngerasa bosan. Tangannya merogoh kantong celana, mengambil dompet yang mulai menipis. Hanya beberapa lembar uang yang tersisa. Ia menggenggamnya erat, merasa gelombang kecemasan mulai menguasai pikiran. Rokok bang, 1 bungkus, sebatang juga boleh. Enggak mas, makasih. Ia menutup dompetnya dengan gerakan pelan, seolah sedang menghitung beberapa hari lagi ia bisa bertahan. Berdiri di luar pagar, matanya terpaku pada gedung pabrik yang dulu menjadi tempatnya bekerja. Dari celah pagar, ia bisa melihat para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Dulu tempat ini terasa membosankan, tapi sekarang ia merindukannya. Man, Bud, kok di luar aja udah dapat kerjaan baru? Belum Bud, susah, lowongan nggak banyak sekarang. Iya man, sekarang susah cari kerja. Di dalam sini aja banyak yang takut kena PHK. Dulu aku mikir kerja di sini monoton. Sekarang malah kepikiran kalau masih ada kerjaan monoton juga nggak apa-apa. Aku ngerti man, dulu kita suka ngeluh soal jam lembur, gaji yang segitu-gitu aja, bahkan THR yang nggak dibayar. Sekarang malah rasanya lebih baik punya kerjaan daripada nggak sama sekali. Kalau sekarang aku bisa masuk ke sana lagi, aku nggak bakal banyak protes. Aku bakal kerja sebaik mungkin Bud, nggak bakal main-main lagi. Kalau aja dunia kerja bisa sebaik itu. Tapi man, di dalam pun suasananya nggak enak. Semua orang was-was. Manajer sering manggil satu persatu buat kasih surat peringatan. Ada isu pengurangan karyawan. Aku juga nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Kayaknya semua tempat lagi kayak gitu ya. Gak cuma di sini. Aku coba lamar ke beberapa tempat, tapi jawaban mereka sama. Maaf, belum ada posisi kosong. Iya bener, beberapa teman di bagian produksi juga cerita mereka udah nyari cadangan buat kerjaan lain. Ada yang mulai jualan online, ada yang coba ojol, tapi ya penghasilannya juga nggak seberapa. Aku jadi kepikiran Bud, jadi driver ojol mungkin bisa sementara. Kalau emang ada motor nganggur di rumah, kenapa enggak? Daripada nggak ada pemasukan sama sekali. Iya sih, aku cuma ngerasa dulu aku punya pekerjaan tetap, punya gaji bulanan, ada kepastian. Sekarang semua serba nggak jelas. Aku ngerti man, tapi kalau kita terus mikirin yang dulu, kita nggak akan maju-maju. Hidup tetap terus berjalan, kita yang harus nyesuaiin. Kamu sekarang kayak motivator aja Bud. Kalau nggak nyemangatin diri sendiri, siapa lagi? Kita udah nggak bisa berharap sama siapa-siapa man. Perusahaan, pemerintah, nggak ada yang bakal peduli kalau kita jatuh. Aku cuma pengen kerja lagi Bud. Bukan buat kaya, bukan buat mewah, cuma buat bisa hidup normal, buat keluarga tetap makan, buat bayar cicilan rumah. Aku ngerti banget man, semua orang juga begitu. Makanya aku bakal kabarin kalau ada info lowongan di dalam. Makasih Bud, jangan menyerah ya. Aku tahu kamu itu orangnya gigih. Gigih aja gak cukup, kalau lowongan kerja gak ada. Iya sih, tapi tetap jangan nyerah. Duduk di depan meja petugas, tangannya sibuk mengisi formulir. Ia sudah hafal dengan kolom-kolom yang harus diisi. Nama, usia, pengalaman kerja, seperti dejavu. Ini sudah kelima kalinya ia mengulanginya di tempat berbeda. Pak Arman, pengalaman di pabrik tekstil yo. Iya pak. Maaf pak, saat ini belum ada lowongan yang sesuai. Nanti kami hubungi kalau ada. Arman mengangguk lemah, sudah terbiasa dengan jawaban itu. Ia tahu kata nanti bisa berarti esok, bulan depan, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Oke pak, makasih. Di bawah terik matahari, tangannya berusaha mengangkat sak semen yang terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Keringat mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya terasa kelelahan hanya setelah beberapa jam bekerja. Ia belum pernah melakukan pekerjaan seberat ini sebelumnya, tapi ia tidak punya pilihan. Berat kan? Biasa mas, baru pertama kerja jadi kuli pasti kayak gini. Iya, biasa kerja di dalam ruangan, ini beda banget.
Ia mencoba mengangkat satu sak lagi, kali ini lebih berhati-hati. Kakinya sedikit goyah, tapi ia berusaha menahannya. Namun hanya beberapa langkah, kakinya tersandung batu kecil, membuatnya hampir terjatuh. Sak semen yang ia bawa meluncur jatuh ke tanah, menghamburkan debu di sekelilingnya. Mas, kalau nggak kuat jangan dipaksain. Aku bisa, Pak. Halah, lihat diri kamu, Mas. Kerja kasar itu bukan cuma butuh tenaga, tapi juga pengalaman. Kalau maksa malah bisa celaka. Saya juga yang jadi kena nanti. Aku cuma butuh kerja, Pak. Aku ngerti, Mas. Tapi kalau begini terus malah bisa sakit. Gak dapet duit, yang malah keluar duit. Mending cari yang sesuai, yang bisa Mas kerjain. Arman berdiri di sana beberapa detik, menatap sak semen yang jatuh di tanah. Kakinya terasa berat untuk melangkah pergi, tapi ia tak tahu, ia tak punya pilihan lain. Duduk di warteg menatap nasi dan lauk sederhana di depannya. Harian ini tubuhnya terasa remuk setelah bekerja kasar. Ia meraih sendok, tapi tangannya masih sedikit gemetar karena kelelahan. Aku baru mau balik. Nggak sengaja lihat kamu ada di sini. Pabrik masih rame. Masih kayak biasanya. Aku dulu pernah bilang, kadang bertahan lebih baik daripada menyerah. Aku pikir keluar dari pabrik bisa bikin aku dapat kerjaan yang lebih baik. Ternyata malah begini. Kerja di pabrik emang gak enak, man. Tapi setidaknya tiap bulan ada gaji yang pasti. Aku ngeremehin keadaan, Bud. Aku pikir aku bisa dapat kerjaan yang lebih baik dengan gampang. Sekarang gimana? Udah dapat kerjaan yang cocok kan? Cocok nggak cocok. Aku habis kerja jadi kuli. Hari ini berat banget rasanya. Nggak tahu deh bisa tahan apa enggak. Semangat ya, bro. Badai pasti berlalu. Duduk di kursi ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah tumpukan surat lamaran di atas meja. Istri dan anaknya tertidur di sofa, seakan kelelahan dengan segala beban yang mereka pikul bersama. Berapa banyak lagi yang harus aku kirim? Berapa banyak lagi yang harus nunggu? Kerja jadi kuli nggak cocok banget buat aku. Aku nggak boleh nyerah. Kenapa nggak ada yang kasih panggilan? Satu aja cukup. Sayang, belum tidur. Belum. Kamu kepikiran lagi ya? Aku ngerasa nggak berguna. Setiap malam aku lihat kamu dan anak kita tidur di sini, dan aku cuma bisa duduk di sini mikir. Jangan ngomong gitu. Kamu tetap suamiku, tetap ayahnya anak kita. Aku ini kepala rumah tangga, tapi aku nggak bisa kasih kamu apa-apa. Rasanya aku cuma jadi beban. Kamu bukan beban, jangan bilang gitu. Aku tahu kamu udah usaha, kamu udah kirim lamaran kemana-mana, ya kan? Udah banyak, tapi belum ada yang manggil. Kita harus tetap sabar, pasti ada jalan. Selama ini kamu yang kerja keras buat kita. Sekarang waktunya aku juga berusaha. Aku juga udah coba lamar kerja juga. Apa? Kamu lamar kerja? Iya, aku gak mau lihat kamu terus-terusan sedih. Aku juga bisa bantu. Kalau aku bisa kerja, kita bisa sama-sama cari jalan. Enggak, aku yang harus cari kerja. Biar kamu di rumah urus anak kita. Sekarang susah cari kerja. Kalau ada yang mau nerima aku duluan, kenapa gak kita ambil aja dulu? Kamu juga nanti pasti dapet, aku yakin. Tapi kamu capek seharian ngurus anak, di rumah, masak. Hahaha, justru aku butuh kesibukan. Daripada aku di rumah, mikirin kita bakal makan apa besok. Kita gak boleh menyerah. Aku tahu ini berat, aku pun ngerasain. Tapi kita jalan bareng ya. Mau sampai kapan kamu ngerasa sendiri? Aku di sini buat kamu sayang. Kita bisa lewatin ini sama-sama. Kamu gak gagal, kita lagi diuji. Tapi kita masih ada satu sama lain, itu yang penting. Aku cuma pengen kalian gak kurangan. Yang penting kita tetap sama-sama. Rezeki bisa dicari, tapi keluarga gak bisa diganti. Aku gak bakal nyerah, aku pasti cari jalan. Aku percaya, aku selalu percaya sama kamu.